Salam sehat, perkenalkan nama saya Najwa Tahir dengan NIM 24055551039 dari kelas Jarkom F. Di video ini saya akan melakukan simulasi jaringan komputer yaitu routing static dan routing dynamic. Sebelumnya, saya telah membangun sebuah rancangan yang dimana di sini akan berada 6 ruangan, yang dimana akan ada satu ruangan untuk ruangan server, dan rancangan ini akan menggunakan topologi star. Pertama-tama, saya akan merancang dulu ruangan 1, yang dimana ruangan 1 ini memiliki gateway 192.168.1.1 dengan range IP untuk 3 device yang dimulai dari 1.2 sampai 1.4 dan subnet mask 255.255.25.0 yaitu untuk kelas C. Oke, yang pertama-tama di sini saya masukkan terlebih dahulu routernya, lalu switch, lalu untuk device-nya di sini saya menggunakan PC. Oke, lalu untuk kabelnya di sini saya pakai kabel yang otomatis agar lebih mudah. Saya sambungkan dulu ke switch. Lalu saya akan menghubungkan switch-nya dengan router. Oke, sudah terhubung. Sekarang saya akan memasukkan masing-masing IP dari device sesuai dengan yang tertera di sini, yaitu dimulai dari range yang akhirannya 2 sampai 4. Tadi gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Ini saya copy agar lebih mudah. Oke, sudah. Selanjutnya PC kedua. Lalu PC ketiga. Oke, sekarang kita lakukan config di routernya. Ini dia tadi terhubung dengan Ethernet di port 0. Lalu kita masukkan IP gateway, subnet mask, lalu jangan lupa kita on-kan port statusnya. Kita tunggu sampai ini berwarna hijau. Sambil menunggu kita akan tes apakah sudah mau antar PC. Oke, successful, dan successful. Kita tunggu sampai ini berwarna hijau untuk tes dari PC ke routernya. Oke, sudah berwarna hijau. Saya tes terlebih dahulu. Oke, sudah successful. Lanjut, saya akan merancang untuk ruangan keduanya. Langkahnya cukup sama seperti yang di ruangan 1, router, lalu switch, lalu device saya memakai PC lagi, PC. Saya rapikan dulu. Di sini rancangannya IP gateway-nya itu 192.168.2.1. Untuk range per device-nya dari 2.2 sampai 2.4. Untuk subnet mask-nya sama juga seperti yang tadi. Oke, sekarang kita masukkan
IP untuk masing-masing device-nya. Tadi default gateway-nya itu 2.1, terus untuk device yang pertama 2.2. Oke, selanjutnya kita lakukan config di routernya. Seperti biasa, di port 0 kita masukkan IP gateway-nya, subnet mask, jangan lupa di-on-kan. Oke, seperti biasa kita tunggu sampai hijau dulu. Sambil menunggu, kita akan langsung saja untuk merancang bangunan, mohon maaf, ruangan ketiga. Router, switch. Lalu di sini saya ingin menggunakan PC lagi. Oke, langsung saja kita ke ruangan keempat. Di sini saya ingin menggunakan device laptop. Oh iya, saya lupa untuk melakukan konfigurasi IP di ruangan ketiga. Seperti di keterangannya, ini gateway-nya 192.168.3.1. Lalu range IP-nya dimulai dari 2, subnet mask-nya sama. Oke, selanjutnya config untuk routernya. Kita ke config gigabit ethernet 0, masukkan IP gateway, subnet mask, on. Oke, selanjutnya untuk yang di ruangan keempat. Kita baca dulu di sini IP gateway-nya 192.168.4.1, range 2 sampai 4. Oke, selanjutnya untuk di routernya. Selanjutnya kita akan merancang untuk ruangan 5. Kita masukkan routernya, switch,
Lalu untuk device-nya saya pakai laptop juga. Oke, saya masukkan dulu IP-nya. Di sini 19.8 untuk gateway-nya. Oke, lalu yang terakhir, konfigurasi di routernya. Oke, lalu yang terakhir untuk ruangan servernya. Oke, agar lebih memudahkan di sini karena servernya itu ada web server dan DNS. Jadi langsung saja saya ganti namanya. Server yang ini DNS. Oke. Kita sambungkan. Lalu kita baca di sini ya, untuk gateway-nya 192.168.1. Lalu untuk web server 192.168.6.2. Oke, lalu yang terakhir untuk routernya. Sweetness on. Nah, tidak kelihatan. Oke, jadi sekarang masing-masing PC, device di dalam ruangan itu sudah terhubung dengan masing-masing router. Sekarang saya akan menghubungkan router masing-masing ruangan dengan ruangan yang lainnya. Oke, sekarang kita akan melakukan routing static, di mana kita akan menghubungkan semua router yang ada di sini, jadi agar dia itu bisa saling berhubung. Pertama kita buka router, lalu ke CLI atau command line interface. Ini kita
kita exit dulu ya. Oke, jadi pertama-tama kita masukkan command enable, lalu configure terminal, lalu kita masukkan port mana yang ingin kita masukkan routing IP-nya, interface gigabit Ethernet. Karena di sini saya memasukkan ke port 00, jadi ke 00 dulu. Lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.1, lalu subnet mask-nya, lalu no shutdown agar dia tidak mati, exit. Selanjutnya saya ingin memasukkan IP ke routing di port 0/1, IP address 10.0.1.1, lalu subnet masknya 252. No shutdown, exit, and write memory. Oke, router di ruangan pertama sudah, selanjutnya ke ruangan kedua. Open CLI, ini kita exit dulu. Oke, enable, configure terminal, interface. Seperti biasa, saya ingin ke port 0.0 dulu. IP address 192.168.2.1, lalu subnet masknya, no shutdown, exit. Lalu kita ke port selanjutnya, port 1. Ini biar lebih cepat, kita langsung kayak gini aja. 10.0.1.2. No shutdown, exit. Sekarang kita akan melakukan untuk port 2-nya. Lalu IP address-nya 10.0.2.1. No shutdown, exit. Selanjutnya kita akan melakukan IP route untuk masing-masing. 92.168.1.0, lalu subnet masknya 255.0.0, 10.0.1.1. Di sini kita skip yang 2 karena kita sekarang berada di router untuk ruangan kedua, jadi 1, 3, 4, 5, 6. Exit, write memory. Oke, di sini antara router di ruangan 1 dengan router yang ada di ruangan 2, mereka sudah hijau ya warnanya. Selanjutnya kita akan melakukannya di router ruangan ketiga. Untuk langkah-langkahnya masih sama seperti yang tadi. Ini saya langsung saja gigabit Ethernet 0, IP address 192.168.3.1, lalu subnet masknya 255.255.0,
no shutdown, exit, lalu ke port di sebelahnya yaitu 01, IP address-nya 10.0.2.2, lalu ininya 252, no shutdown, exit, lalu ke port di sebelahnya 02, IP address-nya .3.1, no shutdown, exit. Selanjutnya kita lakukan IP root 192.168.1.0, 255, 255, 10.0.2.1, lalu ini kita ganti 2 karena kita ada di router ruangan ketiga, maka ini kita ganti jadi 3.2, lalu ini 4, ini 5, ini 6, exit, oh iya benar, and oke, terjadi sedikit kesalahan ya. Oke. Configure terminal and wait memory. Oke. Ini router di ruangan kedua dan ruangan ketiga sudah berwarna hijau, berarti mereka sudah terhubung. Selanjutnya untuk yang di ruangan keempat, seperti biasa, gigabit Ethernet ke port 00, masukkan IP address 192.168 titik 4.1 subnet masnya titik 0, no shutdown, exit. Selanjutnya ke port 0/1, IP address 10.0.3.2.255.255.255.252, no shutdown, exit. Selanjutnya ke port 0/2, IP address 10.0.4.1 255.255.255.252, no shutdown, exit. Selanjutnya kita lakukan IP root 192.168.0.255.255.0 10.0.3.1.
ini 2, tiga, lalu ini kita ganti 4.2, lalu ini karena kita di ruangan keempat jadi ini 5, lalu 6, and write memory. Oke, antara router ruangan 3 dan ruangan 4 sudah terhubung. Selanjutnya ke router di ruangan kelima. Enable configure terminal interface gigabit ethernet 0/0 IP address 192.168.5.1.255.25.25.25.0. No shutdown, exit. Selanjutnya ke port 0/1, IP address 10.0.5.1.255.255.255.252. No shutdown, exit. Selanjutnya ke port 0/2, IP address 10.0.0.5.255.255.255.252. No shutdown, exit. Selanjutnya kita lakukan IP root 92.168.1.0 255.255.255.0 10.0.4.1. Ini 2, 3, 4, lalu ini kita ganti 5.2, ini 6, and write memory. Oke, ini dan ini sudah terhubung. Selanjutnya di router ruangan terakhir. Enable configure terminal interface gigabit ethernet 0/0 IP address 192.168.6.1.255.255.0. No shutdown, exit. Selanjutnya ke port 0/1, IP address 10.0.5.2.255.255.255.255.252. No shutdown, exit. Selanjutnya ke port 0/2, IP address 192. Mohon maaf, 10.0.6.1.255.255.255.252. No shutdown, exit. Lalu IP root 192.168.1.0 10.0.5.1. Ini 2, 3, 4, 5, and 5 memory. Oke. Sekarang masih berwarna merah. Mari kita cek apakah ada yang salah di sini.
Oke, mohon maaf, ternyata saya sudah menemukan kesalahan saya di mana. Ternyata di sini saya tidak ada port 0/2. Jadi kita ulangi lagi. Configure terminal. Kita ulangi dari /0 aja deh. Interface gigabit Ethernet 0/0 IP address 192.168.6.1 subnet mask 255.255.255.0 no shutdown, exit, lalu ke interface 0/1 IP address 10.0.0.0.0.5.2 subnet mask 255.255.252 no shutdown, exit. Lalu di sini kita langsung masukkan IP rootnya. IP root 192 titik 168
25.1.0, 255.255.255.0, 10.0.5.1. Ini 2, ini 3, 4, 5, and write memory. Oke, masih merah. Oke, ternyata ada kesalahan ya di sini. Makanya dia tidak mau terhubung. Kita ulang dari proses 0.0 aja dulu. IP address 192.168.5.1, subnet mask 255.255.255.0, no shutdown exit. Terus pindah ke Ethernet 0.1/1, IP address-nya 10.0.4.2, subnet mask-nya 252, no shutdown exit. Terus ke port 0/2, IP address 10.0.5.1, subnet mask 252, no shutdown exit. Terus IP root 192.168.1.0, subnet masknya terus 0.4.1. Tiga, 4, ini ganti 2, 6, and write memory. Oke, sudah mau. Ternyata kesalahannya tadi ada di ruangan kelima. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk di web servernya. Kita lihat di services HTTP. Di sini ada konten seperti ini. Terus yang di DNS-nya HTTP. Oke, di sini saya mau gantinya dengan konten yang sudah saya buat. Ini konten HTML sederhana saja. Ini saya hapus saja. Oke, saya silakan file index.html aja. Lalu kita ganti save. No. Oke, ini yang di web server, yang di DNS juga diganti.
Oke, tadi di sini kita ingat lagi web server itu di 192.168.6.2. Sekarang coba kita akses. Satu 192.168.6.2. Oke, sudah mau, tapi sepertinya tadi karena kita tidak overwrite ya. Seperti kita harus, nah dia jadi belum kesimpan tadi. Yes. Yang di sini kita ganti juga. Yes. Tapi berarti tadi sudah mau berhasil ya untuk kita akses. Kita coba lagi setelah kita ganti tadi isi konten websitenya. 192.168.6.2. Oke, sudah mau. Ini isinya sukses. Hore. Nah, berarti tadi itu dia sudah mau mengakses file yang ada di sini. Mungkin kita bisa coba di PC lain ya. Tadi kan pakai laptop, sekarang kita coba pakai PC. Oke, mau juga. Mungkin kita bisa coba yang di DNS juga. Atas 92.168.6.3. Oke, agak sedikit lag ya. Oke, sudah mau. Sekarang kita coba, misalkan kita ubah, kita isi di DNS-nya. Misalkan semoga berhasil.com. Kita add name should be empty. Oh, ini di sini. 192.168.6.3. Oke, kita coba name-nya. Kita ininya DNS-nya berarti 168.6.3. Oke. Lalu kita masukkan www.semogaberhasil.com. Oke, kayaknya agak lama ya. 168.6. Kita coba pakai DNS aslinya. Oke, berarti kita coba.
Oke, berarti dia mau ya. Oke, berarti untuk yang servernya ini dia sudah berhasil. Selanjutnya, saya akan melakukan routing dynamic. Nah, sebenarnya bedanya routing static dengan routing dynamic ini adalah, jadi routing dynamic ini tuh dia bisa mengatur dan mendistribusikan routing secara dinamis gitu. Jadi lebih simple dibanding yang static ini. Saya akan mencobanya mulai dari ruangan 1 dulu ya. Oke, jadi di ruangan 1 ini saya akan kembali dari kita lakukan setting IP. Configure terminal. Seperti biasa, interface, gigabit Ethernet, IP address-nya sama kayak tadi ya, 92.168.1.1.255.255.255.255.0 untuk subnet masknya. No shutdown, exit, pindah ke port sebelahnya yaitu 0/1, IP address-nya ini subnet masknya 2552, lalu IP address-nya 10.0.1.1. Oke, no shutdown, exit. Nah, selanjutnya ini saya akan melakukan routing dynamic dengan OSPF atau Open Shortest Path First. Nah, jadi dengan OSPF ini yang merupakan dia tuh protokol routing otomatis yang fungsinya itu untuk mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Jadi dia akan melakukannya secara otomatis, jadi kita nggak perlu satu-satu gitu ya masukin ya. Oke, jadi yang pertama kita masukkan root OSPF 1. Oke, lalu network kita masukkan IP 192.168.0.0.0.255 area 0. Lalu network 10.0.1.0 0.0.0.3. Lalu N write memory. Nah, itu untuk routing. Ada kesalahan ya, mohon maaf. Ada typo guys. Oke, jadi itu adalah routing dynamic untuk router di ruangan 1. Selanjutnya kita akan coba di ruangan kedua. Caranya mirip-mirip kayak tadi ya. Enable, configure terminal, lalu interface, gigabit Ethernet di port 0/0. Lalu kita masukkan IP address-nya ya, 192.168.1.255.255.255.0 untuk subnet masknya. No shutdown, exit. Selanjutnya untuk port 0/1 kita masukkan IP address-nya, IP address 10.0.1.2.255.255.255.252. Oke, no shutdown, exit. Selanjutnya untuk port 0/2 kita masukkan IP address-nya, IP address 10.0.2.1
titik 2 titik 1 255 255 255 titik 252 no shutdown exit. Selanjutnya kita akan melakukan routing dynamic-nya di sini. Caranya cukup mirip dengan yang kita lakukan di ruangan 1. Pertama, router OSPF1, lalu network 192.168.2.0.0.0.255 area 0. Lalu 10.0.1.0.003 area 0. Lalu ini 10.0.2.0. Mohon maaf, ada yang salah ya. Network 10.0.2.00 valid incomplete comment 10.0 10.0.2 10. Oke, ternyata ada sedikit typo. Ternyata karena dia udah di router 2, jadi kita bisa langsung ke 1.0.0.0.3 area 0. Oke, yang terakhir and write memory. Nah, jadi sekarang untuk yang di ruangan 1 dan ruangan 2 ini sudah kita ganti menggunakan routing dynamic. Kita akan coba kita delete dulu. Oke, sudah successful, berarti dia sudah berhasil. Mungkin kita bisa coba lagi untuk akses web servernya. Sembilan 92.168.6.2.
1.16. Oke, ini dia sudah berhasil mengakses konten di web servernya. Sekian simulasi jaringan routing dynamic dan static yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dan masih ada kekeliruan. Sekian saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, kembali lagi. Sebelumnya mohon maaf, saya lupa untuk sedikit mempercantik dan merapikan tampilannya. Kita kasih warna hijau di di sini. Kena dong. Lalu ke warna biru. Lalu warna purple. Lalu ini warna merah. Oke, jadi ini adalah tampilan akhir dari desainnya ya. Ini dari ruangan. Ini dari ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, ruangan 4, ruangan 5, dan ruangan 6. Baik, jadi ini adalah desain dari simulasi jaringan yang telah saya buat. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penjelasan yang kurang jelas. Sekian dan terima kasih.